Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umniatul Aula, NIM 202121010 dari kelas KKI 3A. Guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Astronomi Islam, saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung awal waktu sholat wajib. Di daerah Kartasura, tepatnya pada tanggal 21 Maret sesuai dengan tanggal lahir saya. Pertama, kita akan menghitung waktu zuhur. Data yang dibutuhkan yaitu bujur Kartasura sebesar 110 derajat 44 menit. Tepatnya saya ambil dari daerah Pondok Pesantren Al-Fatah. Equation of time 0 derajat min 7 menit 09 detik. Dan bujur daerah Kartasura sebesar 105 derajat karena merupakan bagian dari waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya kita akan menghitung meridian pas. Rumusnya MP sama dengan 12 min equation of time. 12 dikurangi 0 derajat min 7 menit 9 detik dan hasilnya 12 derajat 6 menit 51 detik. Dilanjutkan dengan menghitung interpolasi dengan rumus bujur tempat dikurangi bujur daerah dibagi 15. 110 derajat 44 menit dikurangi 105 derajat dibagi 15, hasilnya 0 derajat 22 menit 56 detik. Untuk menghitung interpolasi ini antara bujur tempat dan bujur daerah, kita kerjakan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya yaitu menentukan awal waktu zuhur dengan rumus MP min interpolasi. 12 derajat 6 menit 51 detik dikurangi 0 derajat 22 menit 56 detik. Hasilnya 11 derajat 43 menit 55 detik. Ini merupakan waktu yang sebenarnya secara astronomi yang dihitung secara sistematis atau matematis. Sedangkan untuk kehati-hatian atau keamanan bisa dengan ditambahkan ihtiyat. Menjadi rumusnya MP min interpolasi plus ihtiyat. Dan akan dihasilkan 11 derajat 45 menit. Dan ini merupakan waktu yang tercantum di dalam jadwal sholat. Dapat diambil kesimpulan bahwasannya awal waktu zuhur di daerah Kartasura Pondok Pesantren Al-Fatah pada tanggal 21 Maret 2020 tepatnya pada jam 11 lebih 43 menit ataupun ketika ditambahkan dengan ihtiyat menjadi jam 11 lewat 45 menit. Kedua, kita akan menghitung waktu asyar. Data yang dibutuhkan yaitu lintang tempat Kartasura Pondok Pesantren Al-Fatah min 7 derajat 33 menit, bujur Kartasura 110 derajat 44 menit, deklinasi matahari 0 derajat 19 menit 54 detik dan equation of time 0 derajat min 7 menit 09 detik serta bujur dari daerah Kartasura Jawa Tengah 105 derajat karena merupakan bagian dari waktu Indonesia bagian Barat. Langkah selanjutnya yaitu menentukan MP dan interpolasi. Meridian pas dihasilkan dari rumus 12 min E dan hasilnya sama seperti halnya perhitungan waktu zuhur, yaitu 12 derajat 6 menit 51 detik. Sedangkan untuk interpolasi pun sama, menggunakan rumus yang sama dan hasilnya pun sama, yaitu 0 derajat 22 menit 56 detik. Untuk menghitung waktu sholat asar, kita membutuhkan tinggi sudut matahari guna mengetahui tinggi dari sudut matahari itu sendiri. Dan kita menggunakan rumus kotan H tinggi matahari sama dengan tan dalam kurung lintang dikurangi deklinasi matahari tutup kurung ditambah 1. Untuk rumus ke bawahnya disesuaikan dengan ada yang digambar dan ketika sampai pada hasil 0.861564656 di dalam kalkulator kita
memencet atau mengklik tombol bagian derajat guna menderajatkan hasil tersebut, dan dihasilkan 0 derajat 51 menit 41.63 detik. Lalu kita tekan X pangkat min 1 sehingga dihasilkan hasil seperti yang tertera. Langkah selanjutnya untuk menghilangkan kotan tersebut, kita klik atau tekan Shift Tan ANS sama dengan sehingga dihasilkan 49.253.00024. Lalu ditekan bagian tombol derajat sehingga dihasilkan tinggi dari matahari atau sudut matahari di waktu sholat asar, yaitu sebesar 49 derajat 15 menit 10.8 detik. Langkah selanjutnya yaitu menentukan sudut waktu matahari ketika asar dengan rumus cos T sama dengan min tan lintang dikali tan deklinasi matahari plus sin tinggi matahari dibagi cos lintang dibagi cos deklinasi matahari, sehingga dihasilkan cos T sama dengan 0.765004592. Lalu kita tekan Shift cos sama dengan dan tombol derajat sehingga dihasilkan T sama dengan 40 derajat 5 menit 33.36 detik. Untuk selanjutnya yaitu pada bagian penentuan waktu awal asar menggunakan rumus MP dikurangi interpolasi plus dalam kurung T dibagi 15 tutup kurung. Hasilnya yaitu 14 derajat 24 menit 17.22 detik. Dan ini merupakan waktu hasil asli dari perhitungan secara astronomi secara matematis, atau bisa pula dibaca waktu asar jatuh pada jam 14:24 menit. Apabila waktu asar ditambah dengan ihtiyat guna keamanan, bisa ditambahkan beberapa menit sesuai dengan keinginan, bisa 1 atau 2 menit. Dan hasil yang saya dapatkan yaitu jatuh pada jam 14:26 menit. Ini menggunakan perhitungan waktu awal sholat asar menggunakan ihtiyat. Ketiga, kita akan menghitung waktu maghrib. Data yang kita butuhkan sama halnya dengan sholat asar dan zuhur. Dan untuk penentuan waktu maghrib, tinggi matahari itu berada pada sudut atau pada posisi min 1 derajat. Untuk kelanjutan rumusnya sama seperti yang di depan, yaitu mencari MP dan interpolasi, lalu mencari sudut waktu matahari seperti yang ada di dalam gambar. Untuk mencari sudut waktu matahari itu sendiri, pada bagian rumus sin tinggi matahari kita menggunakan sin min 1 derajat karena ini menghitung waktu maghrib. Dan langkah selanjutnya yaitu seperti yang tertera di dalam gambar, sehingga dihasilkan T sama dengan 90 derajat 57 menit 53.27 detik. Untuk menghitung awal waktu maghrib, kita juga menggunakan rumus MP min interpolasi plus dalam kurung T bagi 15 tutup kurung, dan akan dihasilkan 17 derajat 47 menit 46.55 detik. Atau bisa pula dibaca waktu maghrib, awal waktu maghrib jatuh pada jam 17:47 menit, dan apabila ditambahkan dengan ihtiyat menjadi jam 17:49 menit. Keempat, kita akan menghitung waktu sholat isya. Dan data yang dibutuhkan sama, hanya saja berbeda pada ketinggian matahari. Apabila waktu isya, ketinggian matahari berada pada min 18 derajat. Langkah selanjutnya yaitu menentukan MP dan interpolasi. MP yang dihasilkan menggunakan rumus 12 min equation of time dihasilkan 12 derajat 6 menit 51 detik. Sedangkan untuk interpolasi dihasilkan 0 derajat 22 menit 56 detik.
Selanjutnya, kita mencari sudut waktu matahari ketika waktu Isya dengan rumus cos T sama dengan min tan lintang plus tan deklinasi matahari plus sin tinggi matahari pada waktu sholat Isya, yaitu sebesar min 18 derajat dibagi cos lintang dibagi cos deklinasi matahari, sehingga dihasilkan T sama dengan 108 derajat 7 menit 0,97 detik. Hasil ini diperoleh ketika kita di dalam kalkulator menekan tombol shift cos sama dengan derajat, sehingga dihasilkan tinggi atau T itu sebesar 108 derajat. Penentuan awal Isya diperoleh dari rumus MP min interpolasi plus dalam kurung T dibagi 15, sehingga dihasilkan 18 derajat 56 menit 23.06 detik. Atau awal waktu Isya secara astronomi pada tanggal 21 Maret 2020 jatuh pada jam 18:56 menit. Apabila ditambah dengan ihtiyat menjadi 18 derajat 58 menit, atau bisa pula dibaca pada pukul 18:58 menit. Awal waktu Isya dengan adanya ihtiyat ini biasanya yang terlampir di dalam jadwal waktu sholat kita. Kelima atau yang terakhir yaitu penentuan waktu subuh. Data yang dibutuhkan baik mau lintang, bujur, deklinasi maupun equation of time itu sama seperti halnya penentuan waktu asar, Isya dan juga maghrib. Untuk subuh itu sendiri tinggi matahari berada pada min 20 derajat. Selanjutnya kita mencari pula MP dan interpolasi sesuai dengan rumus yang ada di depan atau yang telah kita bahas sebelumnya, sehingga hasilnya pun sama. Dan untuk itu kita mencari cos T atau sudut waktu matahari di waktu sholat subuh. Rumusnya pun sama, yaitu min tan lintang kali tan deklinasi matahari plus sin tinggi matahari dibagi cos lintang dibagi cos deklinasi matahari, sehingga dihasilkan T sama dengan 110 derajat 8 menit 9.61 detik. Selanjutnya yaitu penentuan awal waktu subuh itu sendiri. Ketika kita menentukan awal waktu subuh, rumusnya berbeda dengan penentuan awal waktu maghrib, Isya dan juga asar. Kita menggunakan rumus awal waktu subuh sama dengan MP min interpolasi min dalam kurung T dibagi 15 tutup kurung. Seperti halnya di dalam gambar, dihasilkan MP sama dengan 12 derajat 6 menit 51 detik dikurangi interpolasi 0 derajat 22 menit 56 detik dikurangi dalam kurung T 110 derajat 8 menit 9.61 detik dibagi 15. Dan untuk menghitungnya kita menghitung dari dalam kurung terlebih dahulu. Untuk bagian depan-depan perhitungan sebelum-sebelumnya pun seperti itu, sehingga dihasilkan awal waktu subuh jatuh pada jam 4 lebih 23 menit. Ini merupakan hasil secara perhitungan astronominya atau secara matematisnya. Dan untuk awal waktu subuh dengan ihtiyat bisa kita tambahkan 1 atau 2 menit. Untuk ini saya menambahkannya menjadi jam 4 lebih 25 menit. Dan ini yang tercantum dalam jadwal waktu sholat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.